Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 22 April 2026. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Kusuma Jaya Transport dengan nickname Bumblebee generasi keempat, teman-teman. Seperti biasa ya, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ya teman-teman, ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit armada Jetbus 5 SHD single glass. Ini warnanya cakep ya teman-teman, tapi saya belum tahu nih milik PO apa kira-kira. Kalau teman-teman ada yang tahu, boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD double glass. Ini milik PO Kusuma Jaya Transport juga teman-teman ya. Tapi beda warna nih. Wah, berarti kalau beda warna, nickname-nya akan berbeda teman-teman ya. Dan apakah ada detail perbedaan di speknya? Ya, kita tunggu saja selanjutnya ya teman-teman. Kemudian ini dia armada yang akan kita review di video kali ini teman-teman. Wow, warnanya ini menyala banget nih teman-teman. Ini kan sudah generasi keempat ya teman-teman. Kira-kira apa ya perbedaannya dengan generasi sebelumnya? Nanti ya kita akan lihat lebih detail, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Kemudian teman-teman, di sini ada 3 unit armada Jetbus 5 SHD ya, yang semuanya ini warna pink, bener-bener pink teman-teman ya. Yang pertama di sini ada milik PO Sukadamai, ini SHD single glass. Kemudian yang kedua ini milik PO Navit Trans, pink juga teman-teman. Yang ketiga di sini ada milik PO Hadi Mulyo Raya, warna pink juga, gokil. Teman-teman lebih suka yang mana nih ya, yang warna pinknya? Apakah Sukadamai, Navit Trans, atau Hadi Mulyo Raya? Wow, gokil teman-teman. Kemudian di sini ada satu unit armada Jetbus 5 SHD single glass milik PO Tisal Trans Group. Dan yang terakhir di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD single glass. Cakep. Dan kalau kita perhatikan ya teman-teman, semua armada dari ujung sini sampai ujung sana tadi ya, yang saat ini ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro, ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS Euro 4. Gokil teman-teman. Semuanya punya kesamaan, yaitu sasisnya yang sama dan bodinya yang sama, yaitu Jetbus 5 series yang SHD, mau itu single glass, mau itu double glass, yang penting dari Karoseri Adi Putro. Akan seperti apa detail-detail dari armada terbaru milik PO Kusuma Jaya Transport? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Ini dia teman-teman, armada terbaru dari PO Kusuma Jaya Transport yang menjadi armada ke-29
sekaligus armada dengan nickname Bumblebee generasi keempat, teman-teman. Tampil dengan menggunakan bodi Jetboost 5 SHD double glass yang gagah, dan sasisnya ini sasis baru ya, yaitu Hino RM 280 Euro 4. Sudah ada suspensi udara dan fitur anti-lock braking system yang menjamin keamanan serta kenyamanan kita. Dimensi dari bus ini, panjangnya 12 meter, tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Pastikan saat teman-teman menyewa bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Tampilan depannya seperti biasa teman-teman ya, ini tampilan depan dari PO Kusuma Jaya Transport yang saya suka. Minimalis ya, jadi aksesorisnya itu nggak terlalu rame, kelihatan elegan ya, dengan nickname Bumblebee di atas. Kemudian ada stiker pariwisata, stiker Ar-Rozak ya di bagian topi atau bando. Kemudian ada LED Running Text Videotron. Ini ukurannya besar banget teman-teman. Dan ini banyak animasinya ya. Ada animasi mata, kartun. Juga ini bisa di custom tulisannya. Membuat perjalanan teman-teman menjadi lebih menyala. Kita lihat di bagian bawah. Di sini saya suka ya perpaduan warna hitam dengan warna kuning ya. Ini sangat kontras. Dan dengan adanya warna hitam ini memberikan kesan kacanya lebih luas ya, atau lebih besar, jadi kelihatan lebih gagah teman-teman. Oke ya, kalau kita naik bis yang sudah ada LED running text-nya, saran saya nggak usah lagi ya yang namanya cetak-cetak banner kemudian ditempel di sini. Nah, ini bisa menutupi nama PO-nya teman-teman. Lebih baik kita custom saja tulisan yang ada di LED running text Videotron-nya. Yuk lanjut kita lihat teman-teman pintu depannya. Ini menggunakan model sliding dan seperti biasa teman-teman, banyak yang di-upgrade dari armada milik PO Kusuma Jaya Transport. Ini kalau kita lihat dari sini ya, dashboardnya di-upgrade teman-teman, ada lapisan kulit, kemudian ada garnish wood panel dengan finishing yang benar-benar cakep ya, ini glossy. Kemudian kalau kita lihat di samping kursi driver itu ada mikrofon ya untuk berkomunikasi dengan tempat tidur yang ada di bagasi sini. Keren. Ya, nanti kita akan lihat detail interiornya ya saat kita mereview interiornya. Di sini juga sudah disediakan pegangan tangan. Jadi benar-benar safety untuk kita naik maupun turun. Oke, lanjut kita lihat teman-teman eksteriornya dulu ya. Di sini ada area yang di-upgrade. Nah, ini ada bagasi di atas roda depan. Standarnya dari karoseri Adiputro belum ada bagasi. Kemudian di-upgrade ya, ditambahkan bagasi plus akses menuju ke tangki bahan bakar. Seperti ini. Nah, nutupnya gampang ya. Di sini sudah ada identitas PT Kusuma Konsisten Jaya Selalu. Wah, keren nih. Tinggal tambahin aja nih di belakangnya ya. Tambahin bersama Adiputro gitu. Mantap. Ada nomor telepon yang bisa kita hubungi ya, 081 229 663 616 atau 081 391 58 1199. Silakan teman-teman catat, screenshot, jangan sampai terkena modus penipuan yang sering marak terjadi yang mengatasnamakan suatu PO. Roda depan maupun roda belakang ini sudah menggunakan velg aluminium, jadi kinclong banget. Cakep banget teman-teman, dan tentunya memberikan benefit. Untuk kita sebagai penumpang, kita bisa merasakan performa pengereman dengan lebih baik ya, karena velg aluminium mampu melepaskan panas dengan lebih baik. Kemudian juga bisa menghemat bahan bakar, menambah stabilitas bus, dan memperpanjang umur ban. Lanjut kita lihat. Nah, ini teman-teman yang di-upgrade. Yes, ini ada kamar tidur. Kemudian ini bisa digeser kacanya ya. Seperti ini. Jadi misalnya ada apa-apa gini ya, kita tinggal kasih isyarat aja, atau ya kita bisa menggunakan mikrofon ya yang ada di sini. Enak nih teman-teman ya untuk berkomunikasi dengan driver. Di sini sudah ada AC A3 ya, jadi untuk sirkulasi udaranya lebih terjamin lagi teman-teman, dan ini luas. Ini kalau kurus-kurus ya,
bisa 3 orang. Tapi kalau gemuk-gemuk seperti saya mungkin 2 orang juga udah ya lumayan rame ya di sini. Tinggal tambahin kasur aja. Ada lampu, ada USB port charger untuk ngecas HP ya. Kita biarkan ini terbuka teman-teman. Kita lihat di sini. Ini ada bagasi. Silakan teman-teman manfaatkan bagasi yang super luas ini untuk barang bawaan ya, seperti tas, koper, kemudian untuk oleh-oleh juga bisa. Silakan manfaatkan bagasi yang super luas ini. Teman-teman kalau berwisata jangan lupa bawa oleh-oleh untuk keluarga, untuk teman-teman. Jangan khawatir karena kapasitas bagasinya besar banget. Seperti ini. Lanjut kita lihat di bagian sini. Nah, ini di atas roda belakang ada bagasi lagi. Ini biasanya untuk kru yang bertugas. Jadi kita sebagai penumpang nggak usah ya buka-buka area bagasi yang ada di atas roda belakang. Nah, kalau ini standar ya. Jadi bodi SHD, MHD ada bagasinya. HDD yang nggak ada bagasi di atas roda belakang. Lanjut kita lihat di sini teman-teman. Wow, cakep banget. Alcoa ya. Ada dandangnya juga. Ini teman-teman silakan selfie-selfie di sini ya supaya tingkat ketampanan teman-teman jadi bertambah nih. Lanjut kita lihat lagi di sini. Pintu belakangnya ini model swing. Lihat teman-teman. Oh, tangganya full warna warm white. Ini mewah banget. Subwoofernya di-upgrade nih. Jadi cakep banget dan performanya juga mantap, teman-teman. Untuk urusan audio banyak yang di-upgrade di PO Kusuma Jaya Transport. Lanjut, kita lihat lagi. Nah, ini bagian belakang, teman-teman ya. Bagian belakangnya seperti ini. Didominasi oleh warna dasar atau warna bodi kuning ya. Ada sosial media dari PO Kusuma Jaya Transport. Kita lihat di bagian atas. Bus Kusuma Jaya Transport Solo. Ada TikTok, Instagram, YouTube. Lengkap semua. Untuk fiturnya di sini juga sudah lengkap ya. Ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, diffuser, serta ada pelindung bumper. Lanjut kita lihat di sini. Ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Oke teman-teman, ini saja review eksteriornya. Sekarang kita lanjut review interiornya. Let's go! Nah teman-teman, seperti biasa nih, sebelum kita mereview interiornya, kita akan ngobrol dulu bersama owner dari PO Kusuma Jaya Transport. Luar biasa telah hadir bersama kita, ada Mas Wendy. Wah, selamat pagi Mas Wendy. Pagi Mas Adi. Alhamdulillah ini pertemuan yang nggak terhitung. Tapi saya nggak akan bosan-bosan untuk ngobrol bersama Mas Wendy. Karena ini selalu ada yang berbeda di setiap rilisannya. Benar begitu Mas? Iya. Wah, luar biasa. Ini armada ke-29. Alhamdulillah Mas. Nickname-nya Bumblebee lagi. Bumblebee lagi. Generasi keberapa nih Mas? Ini Bumblebee generasi keempat Mas. Keempat. Iya. Luar biasa. Kita langsung aja to the point. Apa nih Mas bedanya Bumblebee generasi keempat dengan yang kemarin-kemarin? Kalau Bumblebee yang generasi pertama kan Jetbus 3. Betul. Itu terus yang generasi kedua itu Jetbus 5. Yang RK. MHD. Yang generasi ketiga itu RM juga dengan ada bagasi AC, namun tanpa intercom. Betul, betul. Nah, kalau yang generasi keempat ini bagasi AC plus intercom. Plus intercom, wes lengkap banget teman-teman. Nah ini apa nih Mas yang mendasari untuk sekarang pakai speknya yang ada intercomnya aja gitu? Karena kan yang ketiga kan nggak usah pakai intercom. Apa nih Mas yang benefitnya bisa dirasakan? Kalau kata customer dan travel agent itu kalau kita di alas baluran atau kita di Gunung Kidul atau tempat-tempat wilayah yang susah sinyal, katakan ada orang yang tidur di bagasi, entah kernetnya, entah travelnya. Nah itu kadang ada mau komunikasi dengan supir atau dengan kru kabin itu karena nggak ada sinyal Mas. Itu susah. kan nggak bisa komunikasi. Nah otomatis kalau intercom kan tidak menggunakan sinyal WiFi atau sinyal apapun, jadi bisa
dipakai untuk komunikasi dengan kabin. Mas berhenti atau Mas mau apa gitu. Oh, berarti pada saat dipakai di lapangan, bagasi itu nggak hanya untuk supir atau kenek ya, tapi untuk travel juga kadang ada ya, Mas ya? Malah seringnya travel, Mas. Oh, oke. Karena kan memang peserta itu rata-rata kalau bis besar kan standarnya 50 peserta. Betul. Lalu TL1, lalu dokumentasi itu kadang ada 2 gitu iya, kan. benar. Nah, itu dokumentasinya tuh kadang di bagasi, malah kernet atau travel itu sukanya malah di bagasi. Wah, gokil. Iya, ke Bali itu pun TL saya sendiri pun juga kalau ke Bali sukanya di bagasi, Mas. Oke. Gitu. Nah, ini bisa menjadi jawaban nih untuk teman-teman para tour leader ya yang butuh tempat istirahat yang nyaman, lengkap ya. Ada ACA 3-nya, ada intercom, ada USB port charger. Ini sudah tersedia di armada terbaru dari PO Kusuma Jaya Transport. Dan kalau untuk yang lain juga masih sama ya seperti sebelumnya ya, Mas Wendy ya. Ada dispenser, kemudian mikrofonnya bisa banyak ya, Mas ya. Ada 4 Wow, mikrofonnya. 4 loh teman-teman, gokil. Jadi 2 di depan, 2 di belakang nih bisa. Karaokean sepanjang jalan ready. Audionya juga saya lihat tadi di-upgrade ya, Iya, Mas ya? di-upgrade semua, Mas. Kita menggunakan merek X ya, bukan merek yang sebelumnya, karena merek yang kita pakai sekarang ini kok saya gunakan lebih enak suaranya, lebih lembut dari sebelumnya juga. Wih, Gitu. selalu ada improvement nih teman-teman. Nah, terus untuk armada Bumblebee yang generasi sebelumnya nih, Mas, sudah pernah ngetrip kemana aja, Mas? Bumblebee yang sebelumnya sudah sampai Bali. Oke, Ya, Bali. Jakarta sampai Bali mentok, Mas. Wah, Baru mantap. situ. Habis itu setelah rilisan itu kayaknya ngetrip cuma 1,5 bulan. 1,5 bulan setelah itu dibeli. Wah, luar biasa. Iya, dibeli. Nah, ini bisa jadi info baru nih. Gimana nih, Mas, tutorial membeli armada Kusuma Jaya Transport? Siapa tahu nih teman-teman yang nonton nih udah ada yang, wah ini spek yang aku banget nih, yang aku pengen banget nih. Tutorialnya gimana, Mas, untuk beli armada ini? Ya, tutorialnya mungkin pertama bisa lihat-lihat dulu di YouTube Adi Putro atau di YouTube-nya atau Instagram, TikTok-nya Bis Kusuma. Nanti dilihat dulu sekilas. Lalu kedua, kalau ingin detailnya langsung, rincian speknya bisa kontak saya. Nomor WA saya pribadi itu. Lalu nanti bisa main ke tempat saya, ngecek unit itu. Kita juga ada ready stock juga di Adi Putra kan, Mas, gitu. Dan ya itu. Wah, luar biasa. Sesuai dengan nama PO-nya, Kusuma Konsisten Jaya Selalu. Saya tambahin bersama Adi Putro gitu ya, Mas. Pelanggaran, jangan. Kalau disebutin semua banyak nih, Mas. Benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Wendy. Sekali lagi, ini bukan menjadi yang terakhir, tapi menjadi awal nih ya, 2026 kita bangkitkan lagi nih kondisi pariwisata kita, apalagi juga kemarin-kemarin kan harga bahan bakar juga udah ada yang naik ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau berwisata, simpen dulu kendaraan pribadinya ya. Jadi pakai angkutan umum aja, kita jalan bareng-bareng ya, kita seru-seruan bareng bersama armada terbaru dari Kusuma Jaya Transport. Dan tentunya buatan karoseri Adi Putro. Terima kasih, Mas Wendy. Terima kasih, Mas Adi. Sukses selalu, Mas Wendy. Amin, sama-sama. Masih ada di sebelah, kira-kira kapan rilisnya? Boleh di-spill? Awal Mei mungkin. Awal Mei, oke. Tapi itu udah sold. Oh, menarik nih. Kita tunggu kira-kira sold out ke siapa. Siapa tahu ada yang lagi nonton nih yang beli armadanya, ya kita tunggu aja teman-teman. Oke, stay tune, tonton video ini sampai selesai. Mantap. Ini dia interior armada Kusuma Jaya Transport dengan nickname Bumblebee generasi keempat. Kita bisa lihat dashboardnya mewah banget. Di sini ada satu tombol yang memberi kita sesuatu yang lega, teman-teman ya, karena kita bisa naik turun kapal dengan lebih lega ya. Di sini ada adjustment leveling suspension, jadi suspensi udaranya ya, ketinggiannya bisa dinaikin atau diturunin, bisa disesuaikan. Ini opsional ya teman-teman, jadi saat pembuatan SPK silakan sebutkan untuk membuat leveling air suspension. Kemudian di sini kursi tour leadernya di tengah ya, ada jarak dengan kursi driver dan kursi kenek. Jadi untuk yang cewek nih, wah enak banget. Kita bisa angkat dan
lipat ya atau kita miringkan untuk akses menuju ke ruang penumpang yang lebih leluasa. Caranya, silakan teman-teman lihat di sini ada tuas ya. Tarik tuasnya ke atas, kemudian angkat kursinya seperti ini. Jadi kita dapat akses yang leluasa. Di sebelah kiri saya di sini ada dispenser. Nanti saya akan beritahu gimana cara ambil air panas. Karena kalau caranya salah, air panasnya nggak akan keluar, teman-teman. Di bagian atas saya di sini ada TV ya. Ini salah satu dari banyaknya fasilitas hiburan yang ada di bis ini. Totalnya ada 3 TV. Di bagian paling depan di sini ukurannya yang paling besar. Bisa kita buka dengan mudah ya. Ini ukurannya 43 inci, teman-teman. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya sudah tidak dipakai ya atau saat di malam hari, teman-teman silahkan tutup lagi dan nutupnya harus rapat seperti ini. Oke, lanjut kita lihat tentunya kalau ada TV pasti ada speaker ya, subwoofer sudah ready semua. Kemudian di sebelah kanan saya di sini ada cool box. Nah, ini adalah pengganti dari kulkas. Kalau teman-teman ingin minuman yang dingin, silakan masukkan ke sini ya. Terus teman-teman tutup, tunggu beberapa saat dan teman-teman bisa ambil lagi saat suhunya sudah dingin. Di seberang di sini, nah ini ada receiver mikrofon wireless. Totalnya ada 4 mikrofon yang bisa digunakan ya. Ini nutupnya pelan-pelan aja, jangan digebrak gitu ya, jangan dibanting. Dan ini versi upgrade, kokoh ya, berlapis kulit. Tentunya fasilitas keamanan di dalam armada ini juga sudah lengkap. Mulai dari APAR, kemudian ada palu darurat pemecah kaca, ada jendela darurat, dan ada pintu darurat. Sudah lengkap semua, teman-teman. Lanjut kita lihat lampu disco, kemudian lampu LED RGB ya. Ini kekinian banget. Kemudian di sini ada TV yang kedua. Nah, ini posisinya ada di tengah. Kemudian kita bisa buka seperti ini. Ukurannya 24 inci dan ini sudah terintegrasi dengan Android juga. Jadi fungsinya atau fiturnya sama ya. Nutupnya sampai rapat. Lanjut kita lihat menuju ke belakang. Ada fasilitas apa lagi nih di bagian belakang? Let's go kita ke belakang. Di bagian belakang kita langsung disambut oleh TV yang ketiga. Sama ya, seperti TV yang kedua, dia letaknya di tengah dan ukurannya 24 inci. Jadi fiturnya juga sama persis. Lanjut kita lihat lagi teman-teman. Di atas saya di sini ada jendela darurat, kemudian ada lampu disco lagi, dan tidak jauh dari TV yang ketiga di sini kita sudah ada di bagian paling belakang. Ada 6 kursi yang dijadikan satu baris ya. Ini secara ukuran sedikit lebih kecil dibandingkan dengan baris depannya ya teman-teman. Tapi tetap sama-sama nyaman. Nanti kita akan buktikan. Kita lihat di sini ada cool box ya. Ini cool boxnya totalnya ada 2. Kemudian di seberangnya ini bagasi kabin. Silakan masukkan tas atau barang-barang lain yang ukurannya kecil ya ke dalam sini dan ditutupnya pelan-pelan aja. Kita lihat ini ya. Rasanya duduk di sini tuh enak banget. Kaki kita tidak menggantung, kemudian ke atas nggak mentok. Ada louver AC, jadi nggak panas. Ada USB port charger tipe A dan tipe C, jadi nggak perlu khawatir kehabisan baterai HP. Seperti ini ya, nyamannya duduk di kursi paling belakang. Kalau saya pribadi, ya kalau ditanya nih teman-teman, paling suka duduk di mana sih? Langsung saja saya jawab, duduk di kursi paling depan. Let's go, kita menuju ke kursi paling depan. Ini dia kursi paling depan yang ada di baris kanan. Kita dapat akses yang luar biasa leluasa ke arah dispenser. Nah, silakan perhatikan ya. Gunakan yang warna putih merah untuk ambil air panas. Silakan teman-teman tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Ya, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya.
karena ini adalah sistem penguncian ganda untuk mencegah air panasnya tumpah-tumpah. Jadi lebih safety untuk perjalanan kita. Jangan lupa ya teman-teman, bilang dulu nih ke driver yang bertugas, "Permisi Pak, saya mau ambil air panas," supaya driver juga lebih hati-hati. Oke, tombol dispensernya ya, tombol powernya ada di sini. Nanti saat dispensernya sudah menyala, namun ada lampu warna merah di sini yang masih menyala, berarti air panasnya belum ready. Belum ada di suhu yang optimal untuk bikin aneka macam seduhan. Nanti ya, kalau misalnya ini sudah mati, ya baru air panasnya sudah ready. Ada di suhu yang optimal. Langsung mendidih ya teman-teman. Lanjut kita lihat di atas, di sini ada louver AC model baru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Seperti namanya, kalau teman-teman ingin membaca buku di malam hari, atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin ingin merogoh isi tas teman-teman, silakan dinyalakan lampu bacanya dan dimatikan lagi seperti ini. Louver AC-nya ini bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita ya. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, bisa. Dan bisa kita sumbat. Seperti ini caranya, tinggal putar-putar saja area yang bergerigi di sini. Kemudian teman-teman di sini ada ambient lights, ada kursi yang nyaman dari Aldila Seats. Konfigurasi 2+2, kemudian ada armrest-nya, ini bisa kita putar-putar. Ada sabuk pengaman di setiap kursi, jadi teman-teman bisa atur ya kerenggangannya. Kemudian pasangnya juga gampang, seperti ini. Oke, bukanya gampang, seperti ini. Sabuk pengaman. Kemudian ada fitur reclining seat-nya, bisa direbahkan ke belakang dengan cara yang sangat gampang ya. Kalau teman-teman duduknya di gang ya, silakan gunakan tombol yang warna merah. Tekan tombolnya, kemudian arahkan badan teman-teman ke belakang. Ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Kalau teman-teman ingin menegakkan kembali, teman-teman tegakkan dulu badan teman-teman, kemudian tekan tombolnya, nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kursi paling depan di sini ada konsep tembus pandang ya, yang sebenarnya berguna untuk driver supaya bisa menambah area visibilitasnya. Jadi untuk teman-teman ya yang duduk di sini, kami mohon jangan pakai rok pendek ya, karena takutnya disalahgunakan. Kemudian juga di sini dindingnya di-upgrade ya menjadi menggunakan motif kayu. Wow, mewah banget teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, Bumblebee generasi keempat dari PO Kusuma Jaya Transport Solo. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adi Putro. Semoga senantiasa terdepan ya, sesuai dengan tagline kami bersama dengan Karoseri Adi Putro. Dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adi Putro. Jangan lupa ya, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro ya teman-teman.